Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin. Mari berdoa dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzil alaina munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bapak Ibu sekalian dan sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang berlimpah, banyak dan barokah. Ya amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema tentang perbaiki visimu untuk perbaiki hidupmu, ya. Perbaiki cita-citamu untuk perbaiki hidupmu, ya gitu ya. Orang yang memiliki cita-cita, keinginan, harapan, atau bisa disebut visioner adalah orang yang berpikir jauh ke depan, ya. Jauh ke depan, visi dan impian, visi, cita-cita, harapan yang terbaik yaitu orientasinya, yaitu orientasi jangka panjang, orientasi akhirat. Orientasi akhirat yaitu apa? Perjumpaan dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah, karena orientasi terbaik yaitu orientasinya ibadah, karena Allah SWT tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itulah harapan Allah, keinginan Allah, tujuan Allah, dan tentunya harus kita selaraskan dengan keinginan kita hambanya. Maka kita juga harusnya demikian orientasinya, harapan, keinginan, cita-cita atau visi terbaik kita yaitu mengharap berjumpa dengan Allah, mengharap ridho Allah. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah?
apa yang harus kita siapkan untuk jumpa dengan Allah kelak? Ini pertanyaan yang, dan lalu bagaimana dengan jika Allah nanti bertanya, apa yang harus kita jawab? Perbuatan apa yang layak kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang akan nantinya tentu akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah selalu kita renung, selalu kita pikirkan, kira-kira nanti pertanyaan-pertanyaan atau amal apa yang kita persembahkan kepada Allah. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tentunya amal pertama kali yang dilihat, yang diperiksa oleh Allah yaitu tentang sholat. Sholat kita inilah yang sebenarnya yang menjadi barometer penilaian tertinggi kita di akhirat kelak. Untuk itu, apa sebenarnya yang menjadi barometer kehidupan dunia ini? Misalkan ketika kita tidak bisa membayar hutang yang besar, maka inilah saatnya kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita telah melaksanakan sholat dengan baik atau tidak? Karena barometer kehidupan dunia maupun akhirat di hadapan Allah yaitu tentang sholat kita. Pasti ada yang tidak beres seandainya kita selama ini dalam kehidupan itu banyak masalah, banyak kesulitan. Bisa jadi sholat kita, karena barometer Allah yaitu sholat kita saat di dunia maupun nanti di akhirat. Tidak perlu kita menunggu di akhirat, tapi di dunia ini kita tentunya bisa mengevaluasi diri kita. Pasti ada, seandainya kita ada masalah yang berat, sesuatu yang berat yang belum kelar-kelar, pasti di situ ada masalah. Mari yang pertama kali yang kita periksa yaitu sholat kita. Pasti ada yang mungkin ya sholat kita belum beres. Bila berhadapan dengan masalah rumah tangga atau perumahan rumah tangga yang tidak selesai, juga mari kita lihat, mari kita introspeksi diri kita. Apakah sholat kita sudah benar, atau yang sudah rapi, atau tepat waktu, atau sudah tumakninah atau belum. Juga masalah-masalah lain yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk bisnis, termasuk karir, ya, di bidang apapun, di tempat kerja kita masing-masing, atau mungkin kita yang kerja di pemerintahan, itu juga diperiksa. Kalau kita punya masalah yang tidak kelar-kelar, pertama kali yang kita periksa yaitu sholat kita. Karena Allah SWT nanti begitu mau kita memasuki alam akhirat, pertama kali yang diperiksa yaitu juga sholatnya. Nah, sampai di sini ya, tentu kita berpikir dan bertanya, apa benar sholat adalah solusi dari setiap permasalahan hidup kita? Ya, karena itu marilah kita pada kesempatan ini kita mengevaluasi, kita berpikir kembali bagaimana sholat kita. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46 yang mananya, jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Dalam Quran ini sudah sangat jelas sekali. Dalam hal ini Allah memberi petunjuk kepada kita untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai jalan yang akan mendatangkan pertolongannya, jalan keluar atas semua permasalahan yang kita hadapi. Dan keduanya memang akan sangat berat jika kita laksanakan, terasa sangat berat kecuali bagi orang yang sungguh-sungguh dan fokus kepada upaya dan usahanya untuk memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus fokus terhadap itu, jangan mungkin mencari alternatif lain. Jangan mencari, kalau kita ada masalah, jangan mencari solusi lain, tapi solusinya yaitu sabar dan sholat. Jangan kita mencari jalan pintas yang lain, minta tolong kepada orang, minta tolong kepada sana atau sini, atau tolong ke kanan ke kiri pada sesama makhluk yang itu tidak diperintahkan oleh Allah. Ya, ini hati-hati kalau kita ada masalah, kita akhirnya minta tolong kepada orang pintar atau orang apa, hati-hati. Itu tidak diperintahkan oleh Allah. Tapi periksa dulu orang pintar yang bagaimana, jangan sampai salah.
yang dikhawatirkan orang pintar selama ini kadang-kadang dikonotasikan ya, orang pintar ternyata ada dukun dan seterusnya. Ya, itu kita tidak semakin mendekatkan sama Allah, tapi semakin menjauhkan kepada Allah. Mereka yang fokus inilah orang-orang yang yakin, mereka yang fokus memperbaiki dirinya, yang yakin, yang percaya, yang visioner, bahwa sesulit apapun jalan yang mereka hadapi, berliku-liku, terjal apapun jalan yang mereka hadapi, inilah jalan yang harus ditempuh, dan insya Allah nanti itu walaupun berat, tapi dia yakin karena sabar dan sholat merupakan jalan yang akan bisa ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi insya Allah jalan yang benar, yaitu dengan cara yang baik. Jadi seberat apapun, sesulit apapun permasalahannya, yang maka solusinya yang sangat canggih, dan sebenarnya dan kita sebagai kita tidak perlu bingung, tidak perlu takut, tidak perlu, yaitu dengan mohon bimbingan dari Allah SWT, yaitu dengan memperbaiki, mengevaluasi sholat kita. Maka di saat kita sholat sebenarnya, atau masalah yang kita hadapi, yang sedang kita hadapi, atau bertemu dengan orang yang kemudian bersama dengan begitu dengan sholat, insya Allah nanti Allah akan memberikan pertolongan secara tidak sengaja. Kita akhirnya ditemukan dengan orang yang baik-baik, yang akan memberikan pertolongan, yang ahlinya, yang mampu memberikan solusi atas masalah yang kita hadapi. Itulah sebenarnya pertolongan yang dari Allah melalui perantara akhirnya kita dikenalkan, ditemukan dengan orang yang baik-baik. Apa buktinya? Mari kita melihat surat Maryam ayat 3 sampai 4. Di situ diceritakan Nabi Zakaria memohon pertolongan kepada Allah SWT untuk diberikan seorang buah hati, seorang anak. Padahal bila ditinjau dari usia atau pakar kedokteran, kandungan manapun mustahil ia akan mendapatkan seorang anak, karena usianya sudah sangat lanjut, ya sudah hampir 100, usianya 90 berapa begitu ya. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang berat, semuanya bisa, termasuk akhirnya tidak lama kemudian diberikanlah tanda akan memiliki seorang putra, yaitu Yahya alaihissalam, yaitu seorang nabi. Bila sesuatu hal yang begitu mustahil bagi kita, namun bagi Allah itu sesuatu yang mudah dan nyata pertolongannya. Maka masalah kita yang kita hadapi tentu bukanlah apa-apa untuk kebesaran, untuk keagungan, untuk kemuliaan Allah SWT. Maka sungguh dengan sholat, sungguh dengan sabar dalam doa kita memohon, mengharap ridho Allah. Itulah kunci dari segala kunci permasalahan hidup kita. Mengapa orang yang sholatnya berantakan juga akan berantakan hidupnya? Karena sholat adalah tanda ketundukan dan kebesaran, keberserahan seseorang kepada Allah Ta'ala. Manakala seseorang sudah menyia-nyiakan sholatnya, menunda apalagi meninggalkannya, maka berarti ia tidak menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Berarti mereka tidak menjadikan Allah sebagai visinya, Allah sebagai tujuannya, sebagai rajanya yang paling berhak mendapatkan kesia-siagaannya, yang paling berhak mendapatkan kepatuhan dan pelayanan darinya. Maka pada siapa sebenarnya orang ini tunduk? Tidak lain ia tunduk pada syahwatnya, pada kepentingan duniawinya, dan pada ketakutannya kepada selain Allah Ta'ala. Seberapa hebat, seberapa tinggi pendidikan seseorang, pastilah ia akan bodoh dan berantakan hidupnya manakala ia sudah mengikuti syahwatnya, mengikuti hawa nafsunya, karena meninggalkan sholatnya, menomorduakan sholatnya, dan seterusnya. Mari kita lihat sendiri kehidupan yang kita jalani. Mari kita evaluasi, kita introspeksi diri pada diri, bandingan mana yang lebih mudah dan mana yang lebih berat, mana yang lebih mudah dan mana yang lebih besar manfaatnya manakala kita menjalani hidup yang mengutamakan sholat dengan hidup yang mengutamakan kekhawatiran kita akan
Padahal kita tahu pasti bahwa pemilik dan pemberi rezeki itu tak lain adalah Allah Azza wa Jalla. Orang yang sholat subuhnya tepat waktu, mendirikan sholat subuh sebelumnya, berjamaah di masjid dan berdoa dengan fokus setelahnya, bagikan orang yang membuka curahan rezekinya dengan keran yang lancar dan besar. Berbeda dengan orang yang sholat subuhnya terlambat, tidak sholat sunnah, sholatnya sendiri di rumah, dan malas berdoa, maka dia akan seperti ayam yang mematuk rezekinya di hari itu. Kita pasti tahu bagaimana ayam mematuk-matuk tanah untuk mencari, mengais-mengais rezeki, untuk mencari makanan yang dia temukan. Atau meskipun ayam tersebut dipelihara atau diternak, tetap dia makan dengan mematuk satu persatu. Betapa beratnya hidup yang seperti itu. Alangkah baiknya jika sholat sudah menjadi patokan dalam hidup kita, visi hidup kita, maka waktu sholat menjadi patokan, menjadi schedule, menjadi agenda, menjadi rencana kerja kita. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih mudah, berkah dan tertata rapi, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Sesungguhnya aku ini adalah Allah Ta'ala, Tuhan yang maha hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu teman-teman sekalian, perintah Allah dalam Quran surat At-Toha ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka Allah ilah kita yang kita sembah dengan segenap ketundukan dan kesungguhan. Maka berdirilah dengan fokus untuk mengingat Allah atas segala karunia-Nya dan keagungannya yang tak henti dicurahkan untuk kehidupan terbaik kita. Oleh karena itu, jika hari ini masih ada masalah yang merintangi kemaslahatan hidup, jika hari ini ada target-target yang belum tercapai, belum terpenuhi, maka introspeksi dirilah, maka evaluasilah sholat yang kita dirikan selama ini. Sholatlah untuk Allah, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Sholatlah untuk membuktikan bahwa Allah lah yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka Allah telah akan memberikan berbagai keutamaan untuk apa yang kita upayakan. Sibukkanlah diri Anda dengan sholat, maka Allah akan meluangkan waktu untuk kita meluangkannya dengan meringankan dan memperpendek waktu kita mengerjakan urusan dunia. Bekerjalah untuk Allah bersama malaikat-malaikatnya dan mulailah dengan mendirikan sholat sebaik-baiknya untuk Dia. Maka semua akan menjadi mudah, semua akan diberikan kemudahan dan semuanya akan diberikan jalan keluar. Teman-teman sekalian, ada kata-kata hidupmu, jika hidupmu seberantakan subuhmu, dosamu seberantakan zuhurmu, marahmu seberantakan asyarmu, sedihmu seberantakan maghribmu, lelahmu seberantakan isyakmu. Maka pada kenyataannya semua hal yang terjadi dalam hidup kita, semuanya bagaimana sholat kita, bagaimana visi hidup kita, apakah hidup kita sudah visioner untuk akhirat atau masih pada orientasi hanya duniawi saja. Semoga kita kembali ke arah yang benar, kembali bervisi akhirat kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita dan saudara-saudara kita. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Monggo dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وذلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أضرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم
وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنتبوا لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين لا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala dinihi wa kulli niyatin sholihah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, pagi ini kami mengadakan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikan rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami dan jauhkan kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan salah kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami beserta kedua orang tuanya. Beri petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Qawiyyul Matin, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berilah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun tahun angkatan 2023. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang ke lembaga Polindo, Polindo Surabaya, Setia Pemuda, Asri Loka, dan Loka Jaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga, dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibah Sa'ilin, Tuhan yang maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami serahkan segala urusan. Karena engkaulah sebaik-baik penolong. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman sekalian, mari kita santai, nyantai, fokus dulu kita, tetap dalam khusyuk, kita sudah nyantai, relax nyantai, ya, atur nafas kita, ya, relax, mulai dari kaki kita, tumit, betis, kaki, lutut, paha, relax, ke atas perut kita relaxkan, dada kita relaxkan, tangan, jari tangan, lengan, punggung, pundak, leher, telinga, mulut, sampai mata, kepala, rambut. Relax, kita pastikan relax. Bernafas Anda, kalau masuk nafas. Boleh kita berdoa sama Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Amin. Dosa yang besar, kecil, sengaja tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah. Engkau hukum kami karena kesalahan kami, ya Allah. Engkau azab kami karena kesalahan kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah kotoran-kotoran yang menempel di hati kami, ya Allah. Bersihkanlah kotoran-kotoran yang menempel di hati kami, ya Allah. Bersihkanlah dengan air embun, ya Allah. Agar hati kami selalu sejuk, ya Allah. Ya Allah, dengan menyebut asmamu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Penuhilah, isilah hati kami, ya Allah. Dengan asmamu, ya Allah. Isilah hati kami. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Penuhilah hati kami, Ar-Rahman. Liputilah, balutlah hati kami dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Agar selalu memancar dan seluruh anggota tubuh kami, ya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Ya Allah, Ar-Rahman. Ya Allah, terima kasih, ya Allah, atas semua nikmat yang telah kau berikan kepada kami, ya Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan hari ini, ya Allah. Nikmat teman-teman yang baik, saudara yang baik. Ya Allah, nikmat putra-putri yang baik, nikmat rezeki yang banyak barokah, nikmat rezeki yang banyak barokah melimpah ruah, ya Allah. Kau berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah, kau berdatangan kepada kami, ya Allah. Siswa-siswi yang banyak ke lembaga ini, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Mereka datang karenamu, ya Allah. Mereka kesini karenamu, ya Allah. Ya Allah, untuk itu mudahkanlah mereka belajar, mudahkanlah mereka betul ilmu, mudahkanlah mereka berlatih, bekerja, berwirausaha, ya Allah. Agar mereka sukses, ya Allah. Dan mereka sukses untuk membahagiakan orang tuanya, ya Allah. Untuk membuat tersenyum ayah dan ibunya, ya Allah. Dan itu cita-cita terbesar kami, ya Allah.
untuk mengagung asmamu ya Allah. Malik ya mungkin kalau penguasa langit dan bumi. Iya karena berdua ya kan stain. Semata-mata aktivitas kami, apapun yang kami lakukan untuk beribadah, mengagungkanmu, mengharap ridhomu ya Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, untuk itu berilah kami petunjukmu ya Allah. Berikanlah kami petunjukmu ya Allah. Kami punya cita-cita, kami punya harapan, kami punya keinginan, punya hasrat, punya kemauan, punya cita-cita, punya visi ya Allah. Ya Allah, visi kami ya Allah membuat untuk bekerja, berkarya, beribadah, semata-mata mengharap ridhomu ya Allah. Semata-mata mengagungkan asmamu ya Allah. Ya Allah, Kau maha tahu visi-visi kami ya Allah. Ya Allah, untuk itu kabulkanlah visi-visi kami, karyawan kami, mulai kami sesuai dengan kami. Dan visi terbesar kami ya Allah, mengagungkan, mengharapkan ridhomu ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami ingin membangun lembaga yang besar, politis dan surga ya Allah. Semakin banyak orang-orang hebat, semakin banyak orang-orang sukses, sejahtera, mandiri ya Allah. Amin, amin ya Allah. Untuk itu temukanlah teman-teman karyawan kami, orang yang baik-baik ya Allah. Berikanlah pasangan-pasangan yang baik-baik ya Allah. Berikanlah keturunan-keturunan yang baik-baik ya Allah. Agar mereka beribadah dengan lebih khusyuk lagi ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak, barokah, melimpah ruah ya Allah. Sebagai bekal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hanya kepadamu lah hamba meminta serta mohon tolong. Amin. Terima kasih ya Allah. Pancarkan kasih sayang, pancarkan rahmat rahimmu ke seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Agar kami ringan melakukan kebaikan ya Allah. Melangkah dengan penuh keyakinan ya Allah pada jalan kebenaran ya Allah. Melayani dengan penuh hati ya Allah. Ringan membantu orang ya Allah. Pola mulut kami ya Allah berkita yang berbicara yang baik ya Allah. Mata kami memandang segala sesuatu dengan positif. Pikiran kami selalu berpikiran positif. Dan pikiran kami untuk selalu mengingatmu ya Allah. Zikrullah, zikrullah, zikrullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikan kesehatan kepada kami semuanya. Sehat lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu murni dari saya pribadi. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.